Curah hujan tinggi yang menerjang Jakarta pada Senin sore membuat kawasan persimpangan Seskual Jalan Ciledug Raya, Kebayoran, Jakarta Selatan terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Tingginya banjir membuat sebuah mobil mewah ini Inilah luapan air Sungai Cikaret di Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Luapan air yang datang tiba-tiba menerjang sebuah jembatan dan beberapa tempat ibadah. Akibat terjangan air bah tersebut, jembatan roboh dan 2 tempat ibadah rusak parah. Akibat robohnya jembatan, akses warga desa menjadi terputus lantaran jembatan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan. Selain merusak jembatan dan tempat ibadah, luapan air juga membuat kawasan di desa tersebut terendam banjir. Ketinggian banjir hingga 70 cm merendam jalan raya dan pertokoan. Bahkan ketinggian banjir membuat sejumlah pengendara kesulitan melintas. Sementara itu, sejumlah rumah warga yang lokasinya berada di bibir sungai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumahnya rawan longsor. Luapan banjir Sungai Cikaret ini diakibatkan kawasan hulu yang dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi yang menerjang Jakarta pada Senin sore membuat kawasan persimpangan Seskual Jalan Ciledug Raya, Kebayoran, Jakarta Selatan terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Tingginya banjir membuat sebuah mobil mewah ini terjebak. Mobil yang dikendarai seorang pemuda ini mogok setelah mencoba menerobos banjir. Oleh warga, mobil ini beramai-ramai digotong ke tempat yang lebih tinggi. Sejumlah mobil lain dan angkot yang mencoba menerobos banjir juga terjebak dan mengalami mati mesin. Motor yang menerjang banjir juga mengalami nasib yang sama. Banjir ini membuat arus lalu lintas kedua arah menjadi lumpuh total. Kendaraan yang tidak bisa melintas dan tertahan di simpangan Seskual sambil menunggu banjir surut. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, petugas mengarahkan arus lalu lintas ke jalan alternatif. Diduga banjir ini diakibatkan saluran drainase yang tidak berfungsi secara maksimal. Meski sudah ada upaya pengendalian banjir, namun kawasan ini tetap terendam banjir jika curah hujan yang turun cukup tinggi. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya menangkap seekor ular sanca sepanjang 5 meter dengan bobot mencapai 30 kg di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Proses penangkapan berlangsung tegang lantaran ular berkali-kali melawan dan sempat kabur ke semak-semak. Setelah berupaya cukup lama, ular akhirnya bisa ditangkap. Menurut petugas, ular pertama kali dilihat oleh warga yang tengah mencari rumput. Karena ukurannya yang sangat besar, warga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Pada saat kita evakuasi ya, berhubung si ularnya besar ya, ada perlawanan ya untuk ular itu defense atau penyerangan atau melindungi dirinya. Jadi kita ada perlawanan, jadi kita dibantu warga untuk menarik, baru kita evakuasi, kita handle kepalanya. Usai dievakuasi, ular sanca langsung dibawa ke markas Komandan Pemadam Kebakaran untuk selanjutnya dilepaskan ke habitat aslinya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Reza Nadia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Diduga hanya karena persoalan sepele soal pembayaran melalui kris,
Seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ironisnya, meski telah dilerai warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Detik aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempeleng oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku. Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Keributan terjadi Minggu sore diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame, Pak? Rame Warga orang pada keluar rame. semua. Orang lewatnya pasti berhenti lah. Berhenti ya? Orang toko Ada kelurahan. yang dirusakin apa? Ada yang dirusakin nggak? Itu yang bahasanya kulkas itu Kalau dirusakin. dirusakin? Mm-mm. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang karyawan toko roti tewas dibacok orang tak dikenal di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban sebelumnya sempat cekcok mulut usai bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat hendak menyeberang jalan. 86 dan telah terjadi pembacokan di jalan. Warga Jalan Pedongkilan Pintu 1 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria di pinggir jalan. Korban Ahmad yang bekerja sebagai karyawan toko ini tewas mengenaskan tersungkur di depan rumah warga dengan luka sambatan senjata tajam di bagian dada. Isak tangisan kekasih pecah tak kuasa melihat korban tewas bersimbah darah. Sebelum tewas, korban sempat cekcok mulut dengan orang tak dikenal antara bersenggolan dengan sepeda motor pelaku saat korban hendak menyeberang jalan. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku langsung melarikan diri. Kalau korbannya kenal, kalau pelakunya cuma satu orang doang sih. Iya. Gara-gara senggolan motor doang. Senggolan motor dikit doang, cuman dia dibuat masalah. Anggota Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng langsung memeriksa jasad korban dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dari Jakarta, Mitol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut pasir ringsek setelah ditabrak kereta api penumpang Tanjung Balai, Medan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Seitualang Raso, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Akibat insiden ini, sopir truk tewas di lokasi kejadian. Mendengar suara benturan keras, warga Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai langsung berhamburan keluar rumah. Dari asal suara, warga menemukan truk pengangkut pasir yang telah terlempar dalam kondisi rusak parah. Saat diperiksa, warga menemukan pengemudi truk telah tewas. Diduga pengemudi tidak melihat adanya kereta saat melintas di perlintasan tanpa palang pintu sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Ini bang, kronologinya bang, KU 97 ataupun ekonomi ditemper oleh dump truck bang yang akan mengangkut pasir bang ya, dari tujuan dari Sungai Raja mau ke tangkahan pasir bang, dalam keadaan kosong itu bang. Ada nggak korban-korban jiwa, Bang? Korban luka parah atau meninggal dunia bang. Kini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Balai, sedangkan jasad korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menangkap pengemudi mobil mewah yang kabur usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Durensawi, Jakarta Timur. Sementara kondisi korban kini masih menjalani perawatan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah telah ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur.
Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi mobil mewah dengan nomor polisi B1756 PJL kini telah diamankan. Pengemudi mobil mewah tersebut diketahui merupakan seorang laki-laki. Selain mengamankan pengemudi, polisi juga mengamankan 1 unit mobil mewah berwarna hitam yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara untuk kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan atas kejadian tersebut, dan tentunya kita semua prihatin atas kejadian tersebut, dan pastinya selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban sempat terpental saat kecelakaan terjadi, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Keinginan untuk meminang kekasih justru berakhir di jeruji besi. Seorang pemuda di Subang, Jawa Barat nekat membobol toko pakaian demi biaya pernikahan. Naas pelarian pelaku berakhir tragis setelah terjatuh dari plafon kantor desa saat dikejar petugas. Kamera pengawas merekam seorang pemuda membobol toko pakaian di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Subang. Berbekal rekaman tersebut, petugas melacak keberadaan pemuda 19 tahun tersebut. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha kabur dan bersembunyi di plafon kantor desa. Namun naas, plafon yang dipakai untuk berpijak jebol. Saat dalam pengejaran, pelaku sempat melempar sisa uang curian ke jalan untuk menghilangkan barang bukti. Pemilik toko menyebut pelaku merupakan mantan karyawan di tempat usahanya. Barang dicuri uang tunai 66 juta rupiah. Nah, jadi dia itu pas saya tutup, anak-anak tutup itu dia ngumpet di sini, ngumpet di tempat pakaian, di kolong rak. Mungkin dia tahu seluk-beluknya di sini, kelemahannya di sini, dan dia tahu. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku terdesak kebutuhan biaya untuk menikah dalam waktu dekat. Dan ketika kami datangi ke rumahnya, pelaku berusaha kabur, melarikan diri, dan kami kejar, dan uangnya langsung dibuang ke jalan, dan pelaku langsung naik ke atas atap Balai Desa Rajasari. Kemudian pelaku terjatuh. Niat untuk naik pelaminan terancam kandas, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.